Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Back to Muslim Identity. Kembali lagi di segmen Let's Talk. Di Let's Talk episode kali ini kita akan ngobrolin bareng isu tentang krisis integritas yang ada di perguruan tinggi. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu dosen di kota Surabaya. Langsung aja teman-teman, nggak usah lama-lama lagi. Check it out. Ya, alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bu Neni. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah Mbak Nadia. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu tentang isu integritas hari ini gitu Bu. Karena ketika kita melihat fakta berita-berita gitu ya Bu ya, saya baca itu kemarin banyak sekali gitu ya kecurangan UTBK khususnya di tahun ini, di tahun 2025 itu banyak gitu. Bahkan itu sampai nggak habis pikir kok bisa gitu, ada orang kepikiran curangnya kayak gitu. Dan juga bukan hanya dari mahasiswanya begitu, calon mahasiswa begitu, tapi juga ada beberapa isu-isu lain gitu seputar korupsi gitu, korupsi dari Kemendikbudristek dan lain-lain. Dan itu membuat kita semakin bertanya gitu, ini kan dunia pendidikan perguruan tinggi gitu ya Bu, tapi kok akhirnya krisis integritas dan lain-lain. Nah itu kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya Bu Neni? Boleh. Oke. Nah, ketika melihat fakta-fakta tersebut ya Bu Neni, di mana persoalan integritas hari ini itu semakin marak dan semakin nggak karu-karuan, menurut Bu Neni sebagai akademisi begitu Bu, melihat fakta hari ini bagaimana Bu? Kita bicara integritas itu kan berkaitan dengan sikap atau nilai ya yang kemudian diambil oleh seseorang ya dalam kehidupan, baik itu kehidupan personalnya atau kehidupan dia di dalam pekerjaan gitu ya. Nah kalau tadi itu fakta yang disampaikan itu sebenarnya kalau kita lihat kan masih banyak lagi. Kecurangan di UTBK itu tidak hanya tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya terjadi. Tadi itu ada kasus juga terkait dengan korupsi ya di pendidikan tinggi. Juga ada terkait dengan plagiat ya, dosen plagiat dalam ini jurnal-jurnalnya. Jadi sebenarnya ini kan satu kondisi yang kita lihat itu orang atau seseorang itu melakukan sesuatu itu ya lebih ke arah apa yang kemudian bermanfaat bagi dirinya gitu ya. Jadi AB terhadap apa itu nilai-nilai kejujuran itu kan sudah nggak jadi pertimbangan ya. Yang penting ya saya berhasil meraih target untuk bisa masuk perguruan tinggi favorit saya. Jadi habis uang berapapun asal itu diraih gitu ya, itu akan dilakukan. Jadi kecurangan, kemudian penipuan atau kemudian apapun itu ya itu ada dilakukan. Berarti kan ini sesuatu yang kalau kita lihat sebenarnya marak gitu ya, terjadi tidak hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, dan itu banyak. Jadi kalau kita bilang ini hanya persoalan personal, hanya beberapa gelintir saja, kalau saya pikir enggak demikian gitu ya. Jadi hampir seluruh ya masih banyak gitu. Artinya keberadaan joki itu ada kan karena ada permintaan. Ya. Jadi artinya kan berarti gayung bersambut. Nah, artinya nilai-nilai di masyarakat ya yang kemudian diambil itu adalah lebih ke arah sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Apa kata orang tidak peduli. Kalau apa kata orang saja tidak peduli, apalagi apa kata Allah gitu ya. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menyedihkan di hari ini, termasuk di lembaga kampus gitu ya, baik itu mahasiswanya, dosennya gitu. Dan padahal kalau kita bicara mahasiswa itu kan nantinya mereka adalah agen berubah ya. Nah, bagaimana generasi ke depan kalau seperti itu? Oke, berarti ternyata persoalan itu sudah dalam tanda kutip lazim sekali gitu ya di hari ini, dan itu terus-menerus berulang. Dan juga ternyata ini bukan persoalan hanya sebatas personalnya aja, tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira nih Bu Neni, apa ya Bu penyebabnya dari kerusakan atau persoalan yang sedemikian masif dan besar ini dan tidak selesai-selesai? Kira-kira apa ya Bu penyebabnya gitu, yang menyebabkan ini semua? Baik Mbak Nadia, jadi kalau tadi itu kita melihat ya fakta-fakta yang ada, kenapa terjadi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat itu kan masih banyak banget orang yang seperti itu. Maka kalau kita bicara hari ini sistem pendidikan gitu ya, itu bisa kita katakan sudah kehilangan gitu ya standar integritas akademik gitu ya, yang ini terjadi seiring dengan menguatnya
liberalisasi yang ada di pendidikan tinggi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat hari ini kampus itu tidak lagi sebagai tempat untuk membangun mental kepribadian mahasiswa. Tapi kalau kita kemudian bisa katakan lebih berubah kepada capaian-capaian yang arahnya itu ya bisa kita katakan kepada pasar bisnis ini ya, industrialisasi. Artinya bagaimana lulusan yang ada itu nanti mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian lulusannya itu mendapat gaji yang besar ya. Dan masa tunggu dari sisi mendapat pekerjaan itu juga singkat. Dan ini juga kalau kita melihat ya liberalisasi yang ada itu kita juga bisa melihat dari sisi bagaimana artinya kuatnya liberalisasi tadi ya. Itu kita lihat juga dari bagaimana tujuan mahasiswa itu kuliah. Bukan untuk kemudian memahami ilmu, membina atau menjadikan karakternya itu menjadi karakter yang baik, yang kuat ya, sehingga nanti juga lebih jauh dia punya kontribusi besar ya ke umat ya untuk menyelesaikan persoalan umat. Tidak ke sana. Jujur hari ini kalau kita lihat ya dengan maraknya tadi ya kasus UTBK, Joki dan seterusnya tadi, juga di dosen itu ada plagiat dan seterusnya. Maka kita melihat bahwa hari ini gitu ya tujuan dari kuliah ya itu bisa kita katakan bisa jadi semata-mata hanya untuk mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah, dan bagaimanapun juga selembar ijazah dan gelar tadi itu sangat penting untuk masa depan dia. Karena itu di hari ini itu sangat diperhatikan ya oleh pangsa, maksudnya ketika mencari kerja gitu ya. Jadi alih-alih untuk kemudian membina diri menjadi orang yang punya karakter kuat, tidak akan seperti itu. Karena lebih berpikirnya adalah ya mental-mental seperti itu. Bagaimana kehidupan pribadi dia itu akan menjadi lebih baik, lebih sukses gitu ya. Tentu dengan nilai-nilai yang dia anggap bisa mengantarkan ke sana. Kalau harus curang, kalau harus kemudian menipu, kalau harus kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dituntunkan Allah, bisa jadi juga akan dilakukan. Jadi ketakutan kepada bahwa nanti ada azab dari Allah itu kayaknya juga sesuatu yang sangat jauh gitu ya. Untuk meraih ridho Allah itu juga sesuatu yang ya kalaupun secara lisan disampaikan semua orang pasti menginginkan ridho Allah gitu ya. Tapi dari sisi realitanya itu kan kok banyak sekali gitu ya hal-hal yang seperti itu. Artinya arus liberalisasi yang lebih kepada menjadikan standar kemanfaatan itu untuk menjadi standar melakukan perbuatan itu lebih kuat. Dan itu ya tidak bisa kita pungkiri, itu juga dibentuk gitu ya dari sistem pendidikan yang ada. Karena pembekalan karakter itu ya tidak ada yang dari sisi dosen atau guru sebagai pengajar yang harusnya juga memberikan contoh ya teladan karakter yang kuat itu juga kurang gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan seperti itu tanpa menutup ini ya menutup mata bahwa juga ada kaitannya juga ya dengan sistem-sistem, maksudnya sistem di luar sistem pendidikan, apakah nanti sistem pergaulannya ya, apakah sistem sosial kemasyarakatannya itu benar-benar saat ini gitu ya masyarakat itu lebih ke arah tadi menjadikan kemanfaatan itu sebagai standar untuk melakukan perbuatan-perbuatan dia. Oke, berarti ternyata penyebabnya adalah kuatnya arus liberalisasi dalam sistem pendidikan hari ini yang akhirnya dampaknya luar biasa tadi ya Bu. Jadi sudah hilang gitu, sudah berubah lagi tujuan dan arah dari pendidikan itu sendiri. Nah, langsung aja nih Bu, saya juga langsung kepo nih. Terus kalau misal hari ini memang sudah tidak ada solusi gitu, tidak ada harapan lagi di sistem kapitalisme liberal hari ini, maka kita kembali lagi gitu ya ke Islam. Lalu bagaimana sih Islam itu memandang dari integritasnya sendiri, dan bagaimana sih caranya Islam itu bisa membentuk karakter yang jujur, yang amanah, dan yang berintegritas itu Bu? Ya, baik Mbak Nadia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Islam ya, Islam itu kan memang agama yang sempurna ya. Dan kalau di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ya ayat 56 gitu ya,
minasyaitonirrajim. Di situ dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah ya aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Nanti dalam ayat-ayat yang lain gitu ya, bagaimana di situ Allah itu telah menjelaskan bahwa keberadaan manusia di dunia itu memang ya tujuan penciptaannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi terkait dengan gitu ya, kalau tadi dikaitkan nilai-nilai ya dalam kehidupan, itu ya Allah telah menetapkan juga bahwa seseorang atau seorang muslim ketika dia melakukan perbuatan dia itu tidak melihat apakah di situ itu ada kemanfaatan atau ada madorot ya, manfaat atau madorot bagi kehidupannya, tapi lebih kepada apakah itu benar atau salah, halal atau haram gitu ya, diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan atau diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi itu yang dijadikan sebagai standar gitu ya. Kapan Allah itu meminta kita untuk melakukan aktivitas jujur, kapan kita diminta untuk melakukan aktivitas ini ya. Artinya semuanya itu senantiasa dikembalikan kepada bagaimana Allah itu mengatur gitu ya. Jadi dalam aktivitas tadi ya, kalau kita bicara lebih ke pendidikan ya. Jadi bagaimana seorang mahasiswa atau seorang dosen ya ketika menjalankan aktivitas pendidikan, maka clear gitu ya bahwa ketika misalnya mahasiswa ya, dia memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban gitu ya, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Maka dia akan mengupayakan itu secara optimal ya dalam proses belajar dia, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan untuk ya proses masuknya, proses belajarnya, nanti proses ketika mau lulus itu harus bikin skripsi gitu ya dan seterusnya, itu dia tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Karena dia memahami bahwa apapun yang dia lakukan dalam proses belajar dia gitu ya, itu senantiasa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk ketika kita nanti bicara seorang dosen dalam aktivitas proses belajar mengajarnya gitu ya, proses dalam melakukan tridharma pendidikan tingginya gitu, itu juga senantiasa seperti itu. Atau tadi para akademisi intelektual yang ada di kementerian ya, kementerian ini Kemendikbudristek yang tadi ya sempat di-spill ada korupsi di sana, ya pastinya akan ada ada kesadaran pada diri mereka bahwa sebagai seorang muslim yang seperti itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga ya kalau kita bicara nilai-nilai integritas ya yang ada di dalam Islam, sejatinya dikembalikan kepada bagaimana pengaturan dari Allah. Halal haram itu ya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan sebenarnya kalau kita bicara seperti ini gitu ya, halal haram dari Allah itu kan yang mencakup banyak hal atau semua hal yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, baik itu di ranah personal dia, di ranah dia itu dalam menjalankan pekerjaannya, dan dimanapun dia berada itu terikat dengan halal haram yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oke, Masya Allah ya, ternyata bagaimana Islam itu mengatur gitu ya, mengatur bahkan di sistem pendidikannya sendiri itu juga standarnya ya kembali lagi ke peraturannya Allah, halal atau haram gitu. Sehingga ketika membentuk karakter yang jujur, amanah, itu kan juga merupakan perintah dari Allah juga gitu. Jadi Masya Allah itu adalah jawaban yang tidak ditemukan di sistem hari ini gitu ya Bu. Nah lebih lanjut nih Bu, bagaimana tujuan pendidikan di perguruan tinggi dalam Islam itu seperti apa nih Bu? Baik Mbak Nadia, jadi sebenarnya kalau kita bicara Islam itu kan agama yang syamilan wa kamilan ya, sempurna, ya, lengkap gitu ya. Termasuk ketika kita bicara di sistem pendidikan itu juga ada pengaturan ya di dalam Islam. Kalau kita bicara sistem pendidikan di dalam Islam, ya tanpa menafikan pasti ada kaitannya dengan apakah itu sistem ekonominya, sistem kemasyarakatannya, sistem politiknya ya. Tapi kita kemudian coba lebih fokus ke sistem pendidikan. Jadi kalau dalam sistem pendidikan Islam, tujuan dari sistem pendidikan Islam itu kan mencetak ya generasi-generasi yang punya
kepribadian Islam gitu ya. Artinya mereka itu punya pola pikir Islam dan punya pola sikap Islam. Maknanya apa? Bahwa dalam setiap mereka itu mensikapi ya segala sesuatu apapun itu dari berpikir ya. Berpikirnya itu dengan bisa dikatakan dengan standar Islam gitu ya. Dan dalam bersikap, dalam melakukan perbuatan, maka mereka dituntun dengan pemahaman Islam yang mereka punya. Jadi kalau kita bicara dalam ranah kehidupan pribadi, personal, atau dalam kehidupan secara umum di masyarakat, secara publik, apakah itu di pekerjaan atau di lingkungan-lingkungan ya secara umum ya di publik, mereka juga senantiasa apa istilahnya berkepribadian Islam tadi, mensikapi segala sesuatu itu dari standar Islam ya, kemudian dari sisi perbuatan-perbuatannya itu juga dipandu atau dituntun gitu ya dengan pemahaman Islam yang mereka punya. Di samping itu ya, pendidikan Islam itu, sistem pendidikan Islam itu juga bertujuan mencetak ya generasi-generasi yang juga ahli dalam bidang-bidang kehidupan ya. Jadi artinya kalau kita melihat gitu ya, mereka itu kan kita atau Islam itu memahami bahwa manusia hidup di dunia itu memang ya membutuhkan ilmu kehidupan gitu ya. Tetapi ilmu kehidupan yang ada ini tentu ya tadi ketika SDM-nya yang dibentuk itu punya kepribadian Islam, maka nanti perkembangan sains teknologinya pun juga akan senantiasa apa bahasanya itu ya, seiring dengan SDM yang punya kepribadian Islam tadi. Jadi nanti perkembangan sains dan teknologinya itu tidak akan melenceng kepada hal-hal yang artinya digunakan untuk kejahatan dan seterusnya gitu ya. Nah, lebih khusus gitu ya. Itu kan sistem pendidikan secara umum, baik itu dari SD, SMP gitu ya, SMA gitu ya. Nah, lebih jauh ya nanti kalau kita bicara pendidikan tinggi, maka kalau dalam Islam itu kan gini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa setiap muslimah itu kan punya kewajiban untuk menuntut ilmu, dan ini menjadi kewajiban dari negara tadi, memastikan setiap warga negaranya itu bisa mendapatkan akses sekolah tadi gitu ya. Jadi setidaknya itu sampai jenjang SMA. Adapun kemudian ke jenjang perguruan tinggi ya biasanya tersaring, artinya ya sudah sunatullahnya ya, ada yang punya bahasanya itu punya kecerdasan yang lebih ya, sementara ada yang tidak ya. Yang punya kecerdasan yang lebih ini biasanya kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Tujuannya tadi sama, cuman kan kemudian lebih jauh lagi bahwa perguruan tinggi ini adalah mencetak ya mereka-mereka yang nantinya itu apa ya bahasanya itu ya, ilmuwan ya, cendekiawan gitu ya. Terus kemudian orang-orang yang ya punya apa istilahnya intelektual lebih, yang mereka itu punya tanggung jawab besar di pundaknya ya, untuk kemudian berbuat artinya apa ya, tanggung jawab lebih itu maksudnya mereka itu nanti harus, ini maksudnya nasib bangsa ke depan gitu, itu ada di pundak mereka ya. Bagaimanapun juga kan ada perbedaan dengan yang sampai lulusan SMA tadi. Nah di perguruan tinggi ini mereka juga akan mendapatkan akses sekolah yang tadi sama seperti ketika jenjang SD sampai SMA tadi. Artinya pendidikan yang ada itu pendidikan yang berkualitas dari sisi tujuannya untuk membentuk kepribadian Islam, kemudian mereka itu juga ahli di keilmuannya gitu ya, di sains teknologi, dan lebih jauh kalau kita bicara pendidikan itu tidak lepas dari kurikulum. Nah, kurikulumnya itu berbasis dari akidah Islam, kemudian dari sisi sakofah, artinya ini ya, sakofah Islam, kemudian sains dan teknologinya pun juga disandarkan kepada standar Islam tadi. Nah, sehingga tadi seiring dengan apa istilahnya mereka, kita sebut mahasiswa aja ya karena jenjang perguruan tinggi ya, mahasiswa yang belajar ini dari sisi karakter dia ya sebagai orang-orang yang punya kepribadian Islam itu dibentuk gitu ya, sekaligus mereka itu belajar
sains teknologi yang mereka ini nanti punya kontribusi besar ke umat gitu ya. Karena kan persoalan-persoalan umat itu harus diselesaikan ya diantaranya dengan sains dan teknologi ini. Nah kemudian kalau kita melihat dari sisi tadi kan kurikulumnya ya, ini sekilas. Kemudian kalau kita lihat dari proses pendidikannya pun itu apa ya kita bisa dudukkan juga ya bahwa para pengajarnya itu tidak sekedar mentransfer ilmu, tapi lebih ke arah ada juga transfer karakter gitu. Jadi mereka ini adalah para guru, para pengajar itu adalah orang-orang yang ya berkepribadian Islam juga. Jadi mereka adalah orang yang pakar di bidangnya, sekaligus mereka itu punya kepribadian Islam, dan ketika kemudian mereka mengajarkan ilmu itu kepada murid-muridnya, mereka juga mentransfer karakternya. Jadi lebih ke arah membina gitu ya. Artinya apa ya? Kalau kita bisa katakan, kan kita pernah ini ya dengar ada adab, bagaimana adab menuntut ilmu gitu ya. Jadi dituntutnya itu murid ya, atau istilahnya pelajar ya, murid itu harus punya adab kepada pengajar, kepada guru. Guru pun itu juga punya adab kepada artinya semuanya itu disandarkan kepada bagaimana tuntunan dari Islam gitu ya. Jadi ya kalau dosen atau guru gitu ya, atau para pengajar itu tidak sekedar mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer karakter, maka kita bisa gambarkan atau bisa kita bayangkan ya bagaimana luar biasanya ketika gitu ya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tadi itu adalah lulusan-lulusan yang pakar di bidangnya, sekaligus mereka itu punya kepribadian Islam. Nah sebenarnya kalau nanti kita bicara di dalam sejarah bagaimana Islam itu pernah diwujudkan, ditegakkan, itu kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sana. Dan sebenarnya Mbak Nadia, kalau kemudian kita bicara sistem pendidikan tadi itu kan lebih kepada tujuannya, kurikulumnya, kemudian pengajarnya. Jangan lupa bahwa pengajar itu bisa fokus untuk mengajarkan karena mereka juga sudah tidak terbebani dengan masalah-masalah di kehidupan mereka. Jadi ada gaji yang diberikan itu layak, cukup gitu ya, bahkan berlebih, bahkan kemudian kesejahteraan para pengajar ini juga diperhatikan oleh negara. Wah, Masya Allah sekali ya Bu Neni, bagaimana sistem Islam kalau diterapkan secara kafah gitu ya, menyeluruh dalam semua aspek gitu ya, yang mana sangat komprehensif dan komplit gitu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya sistem pendidikannya yang Islam, tapi juga ditunjang oleh sistem-sistem lainnya, dan semuanya itu pakai peraturan dari Allah gitu, Masya Allah. Sistem Islam yang luar biasa, dan pastinya tadi ya Bu Neni, perlu negara gitu ya, negara, suatu institusi yang mana juga pasti negara Islam yang menerapkan sistem Islam secara kafah tadi. Nah tadi sempat nih Bu Neni nge-spill dikit nih Bu, tadi ada kata-kata sejarah Islam, ada masa dulu gitu ya, bagaimana Islam itu menjadi mercusuar gitu ya, mercusuar pendidikan gitu, semuanya kan yang paling canggih itu Islam gitu ya. Nah mungkin boleh diceritakan Bu, supaya teman-teman ini juga punya gambaran gitu, gimana sih se-amazing apa sih Islam ketika diterapkan, khususnya ketika kita membahas tentang sistem pendidikan itu seberapa wow-nya gitu, mungkin bisa diceritakan gitu. Ya, sejarah telah mencatat ya bahwa selama 13 abad sistem khilafah Islam itu telah memimpin peradaban dunia dan melahirkan sosok-sosok terbaik ya, ulama, cendekiawan, ilmuwan, dan mereka ini mendedikasikan ilmunya itu untuk umat ya, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat. Al-Khwarizm contohnya, ahli matematika, Jabir Ibn Hayyan, ini peletak dasar ilmu kimia, Al-Idrisi penemu global, dan negara saat itu tuh benar-benar memperhatikan masalah pendidikannya. Ini banyak sekali sekolah didirikan. Ada Nizamiyah di Baghdad yang sampai sekarang ada, itu ada Al-Azhar di Mesir, Al-Qarawiyyin di Maroko, kemudian Sankore di Afrika, itu sampai sekarang.
Dan contoh lain adalah bagaimana Khalifah Al-Ma'mun itu mendirikan Baitul Hikmah. Ini adalah pusat penerjemahan buku-buku penting, tempat risetnya para ulama ya, dari latar belakang bidang yang beragam, dan tidak tanggung-tanggung para peneliti yang dipekerjakan itu digaji oleh Al-Ma'mun dengan besaran yang sangat tinggi. Demikian juga dengan anggaran riset, Baitul Mal, serta gaji ilmuwannya dan para pengajarnya. Jadi ini sedikit fakta masa lalu, di mana negara itu sangat memperhatikan pendidikan bagi rakyatnya, sehingga SDM yang unggul, baik dari sisi kompetensi dan integritasnya itu benar-benar mampu diwujudkan. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ketika Islam diterapkan dan bagaimana sejarah Islam itu menjadi bukti gitu, bukti nyata bahwasanya Islam itu pernah semaju itu, pernah segemilang itu, bahkan pendidikan Islam itu juga pernah secemerlang itu gitu ya. Pastinya kita rindu untuk kembali ke masa-masa tersebut dan saat ini tugas kita berarti bagaimana sih cara kita berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam itu sendiri dan juga mengembalikan sistem pendidikan Islam tadi yang akhirnya bisa menguatkan integritas tadi ya, dan bukan hanya integritas, jauh lebih dari itu, yang mana mahasiswa, siswa dan semua masyarakat gitu ya, masyarakat kaum muslimin itu bisa bukan hanya terdepan gitu dalam urusan agama, tapi juga dalam urusan ilmu pengetahuan, semuanya itu pokoknya komplit gitu, dan itu di Islam gitu. Masya Allah. Mungkin cukup sekian Bu Neni untuk sharing-sharingnya. Saya ucapkan jazakillah khairan katsiran atas sharing-sharing. Masya Allah ya teman-teman, kita dapat ilmu baru yang banyak, dan pastinya jangan bercukup diri hanya melihat sampai video ini aja teman-teman. Kita harus belajar Islam lebih banyak lagi karena masih banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang luar biasa, yang lebih wow lagi yang harus kita pelajari ke depannya. Jazakillah khair Bu Neni, semoga Bu Neni sehat selalu, amin, dan semoga lain waktu kita bisa sharing lagi ya dengan Bu Neni, boleh nggak Bu? Oke, alhamdulillah. Mungkin itu dulu teman-teman dari episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan dari channel Back to Muslim Identity. Jangan lupa juga like, komen juga, dan juga share teman-teman, biar teman-teman yang lain itu juga tahu gitu. Jangan keep Islam yang luar biasa ini di diri kita sendiri gitu. Gitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.